Halo, perkenalkan, nama saya Naila Majida Alfarafisa dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai histologi dari gastrointestinal system atau sistem pencernaan. Seperti yang sama-sama kita ketahui, sistem pencernaan ini adalah suatu sistem yang kompleks ya, karena dia disusun oleh banyak sekali organ. Biasanya buku teks membagi sistem pencernaan ini menjadi dua kelompok organ yang berbeda, yaitu digestive organs dan juga accessory digestive glands. Digestive organs misalnya esophagus, stomach, small intestine, large intestine, dan lain sebagainya. Sementara aksesoris digestive glands misalnya salivary glands, pankreas, liver, dan lain sebagainya. Nah, namun kalau kita mempelajari histologi, saya lebih senang membagi organ penyusun sistem pencernaan menjadi dua kelompok besar yang lain, yaitu organ yang memiliki rongga dan organ yang tidak memiliki rongga. Organ yang memiliki rongga adalah esophagus, stomach. Sebentar, coba saya munculkan dulu penunjuk di sini. Ada small intestine, ada large intestine, dan satu lagi adalah gallbladder. Sementara organ-organ yang lainnya pada dasarnya adalah organ tidak berongga. Nah, mengapa demikian? Karena ketika kita mempelajari histologi dari organ yang berongga, pada dasarnya kita mempelajari perubahan struktur dan fungsi dari empat lapisan ini. Jadi untuk organ-organ yang memiliki rongga, mereka disusun oleh empat lapisan ini, yaitu mukosa, submukosa, muscularis externa atau muscularis saja di sini, dan juga serosa atau adventitia. Nah, nanti ketika kita membahas organ penyusun sistem pencernaan satu persatu, kita akan melihat bahwa pada dasarnya perubahan struktur dari empat lapisan inilah yang menyebabkan histologi dari setiap organ-organ pencernaan itu berbeda-beda, bukan hanya strukturnya saja, tapi tentu fungsinya. Nah, tabel ini pada dasarnya merangkum perubahan struktur dan fungsi dari empat lapisan tadi pada organ pencernaan yang berbeda-beda. Di sini ada esophagus, ada stomach, ada small intestine, ada large intestine, dan juga ada anal canal. Nah, misalnya di sini kalau kita lihat lapisan mukosa pada esophagus akan dilapisi oleh stratified squamous epithelium. Tapi pada organ-organ lain mungkin tidak disusun oleh sel epitel ini gitu. Nah, hal lain misalnya, kalau kita lihat pada small intestine, kita akan menemukan Brunner glands pada lapisan submukosanya. Tapi glands ini tidak ditemukan pada lapisan submukosa di organ-organ lainnya dan lain sebagainya. Jadi ini lebih memudahkan saya untuk mempelajari histologi dari sistem pencernaan. Oke, konsekuensi dari perubahan struktur dan fungsi lapisan-lapisan penyusun organ tadi adalah tentu saja pada appearance-nya. Lapisan perubahan lapisan mukosa, perubahan struktur pada lapisan mukosa di stomach misalnya akan berimplikasi pada munculnya gastric pit. Di sini ada pit-pit, ada celah-celah yang akan kita temukan bersama-sama di permukaan stomach. Namun si pit ini tidak kita temukan pada small intestine tentunya. Di small intestine kita akan menemukan villi namanya. Nah, ini juga merupakan perubahan struktur pada lapisan mukosa dan submukosa di small intestine. Lain halnya dengan perubahan lapisan mukosa dan submukosa pada large intestine. Kita tidak akan menemukan pit, kita juga tidak akan menemukan villi, tapi kita akan menemukan crypt of Lieberkühn. Oke, penjelasan detail dari setiap organ ini akan disampaikan di slide-slide selanjutnya.
Sebelum kita menuju ke masing-masing organ, saya akan menjelaskan sedikit mengenai 4 lapisan tadi, supaya kita lebih paham kalau pada dasarnya kalau kita berbicara soal histologi dari organ pencernaan, terutama yang berongga, kita berfokus pada 4 lapisan ini sebenarnya. Lapisan pertama adalah lapisan mukosa, atau beberapa textbook menyebutnya membran mukosa. Nah, membran mukosa ini biasanya dibagi lagi jadi beberapa lapisan penyusun, yaitu lapisan epitelia, lamina propria, dan juga muscularis mucosa. Epithelial lining ini biasanya disusun oleh sel-sel epitelia tentu saja. Sementara itu lamina propria disusun oleh loose connective tissue. Di situ ada blood vessel, ada lymphocyte, smooth muscle cell, dan lain sebagainya. Sementara itu muscularis mucosa disusun oleh smooth muscle, tapi tentu saja lebih tipis daripada muscularis externa yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, untuk epithelial lining ini, setiap organ disusun oleh lapisan epitel yang berbeda-beda. Penyusunan lapisan epitel ini biasanya ditentukan oleh fungsi dari si organ tersebut. Organ-organ yang memiliki fungsi proteksi biasanya akan disusun oleh epitel stratified squamous epithelium. Sementara itu, organ-organ yang punya fungsi untuk absorpsi biasanya akan disusun oleh simple squamous atau simple cuboidal atau simple columnar. Nah, untuk organ-organ yang memiliki fungsi sekresi biasanya akan disusun oleh simple columnar epithelium. Gitu. Nah, ini contohnya. Di rongga mulut kita membutuhkan fungsi proteksi karena kita secara konsisten memasukkan makanan, mengunyah, dan lain sebagainya yang tentu saja di situ akan menimbulkan banyak friksi sehingga dibutuhkan fungsi proteksi di situ. Oleh karenanya, mulut dan esofagus itu akan disusun oleh stratified squamous epithelium. Sementara itu, di gallbladder misalnya, karena akan ada fungsi sekresi, maka epithelial liningnya akan disusun oleh simple columnar epithelium. Gitu. Nah, lapisan selanjutnya adalah lapisan submukosa. Lapisan submukosa ini juga merupakan connective tissue, tapi yang lebih dense tentu saja. Dia mengandung blood vessel, ada lymph vessel, ada juga plexus, dan beberapa glands ditemukan di lapisan ini. Lapisan selanjutnya ada muscularis externa. Nah, ini lapisan otot, tapi tentu saja yang lebih tebal daripada si muscularis mucosa tadi. Nah, di muscularis externa kita akan lihat bagaimana di beberapa organ muscularis externa ini didominasi oleh voluntary skeletal muscle. Sementara di beberapa organ lain dia akan didominasi oleh smooth muscle gitu. Lapisan terakhir ada lapisan serosa atau adventitia. Nah, pada dasarnya mereka lapisan yang sama karena mengandung blood vessel, lymphatic, node, ada adipose, ada epithelium, dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan adalah untuk organ-organ yang ada di membran peritoneum, biasanya dia akan dilapisi oleh adventitia. Sementara untuk organ-organ yang di luar membran peritoneum, dia akan dilapisi oleh serosa gitu. Nah, kita mulai dari organ yang pertama yaitu esofagus. Saya akan membahas organ-organ yang berongga itu berdasarkan lapisan-lapisannya biar kita gampang belajarnya lebih terstruktur. Nah, pada lapisan mukosa di organ esofagus, lapisan ini akan disusun oleh non-keratinized stratified squamous epithelium. Karena seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa ada kebutuhan untuk fungsi proteksi pada organ ini. Karena kita secara konsisten menelan dan lain sebagainya. Sementara di lapisan submukosanya, kita akan menemukan glandula. Setidaknya ada 2 glandula di sini. Ada esophageal glands dan juga esophageal cardiac glands. Dia akan mensekresikan mukus yang membantu kita untuk menelan. Selanjutnya, pada lapisan muscularis externa, yang menarik di sini kita akan menemukan perubahan komposisi muscle.
Di sepertiga atas dari esofagus itu akan ada dominansi skeletal muscle. Sementara di sepertiga pertengahan itu akan ada peralihan antara skeletal muscle dan smooth muscle karena di sepertiga bawah itu akan didominasi oleh smooth muscle gitu. Nah, esofagus ini karena bagian proksimalnya berada di luar peritoneum, maka dia dilapisi oleh adventitia. Sementara pada bagian distalnya ada yang masuk ke membran peritoneum sehingga dia dilapisi oleh membran serosa. Ini adalah penampang dari esofagus. Kita bisa lihat di sini lapisan-lapisannya. Ada mukosa, ada submukosa, ada muscularis externa, dan juga ada adventitia. Kalau kita perbesar lagi di sini bisa lebih jelas terlihat. Ini lapisan mukosa. Dia disusun oleh stratified squamous epithelium, berlapis-lapis. Ini dia menawarkan fungsi proteksi. Di sini ada submukosa. Nah, pada submukosa kita akan menemukan glandula-glandula, ini yang bolong-bolong. Kemudian di sini ada muscularis externa, lapisan otot. Gitu. Ini lebih jelas lagi lapisan-lapisannya, ada mukosa. Di mukosanya kita bahkan bisa melihat lamina propria, ada muscularis mukosa, kemudian di sini ada submukosa. Nah, muscularis externa juga biasanya terbagi menjadi dua bagian berdasarkan susunan ototnya. Ada yang tersusun secara sirkular, jadi disebutnya circular layer. Ada juga yang tersusun secara longitudinal, sehingga dia disebut longitudinal layer. Dan lapisan yang paling luar adalah adventitia. Ini juga sama, ini lapisan mukosa disusun oleh stratified squamous epithelium, kemudian di sini ada lamina propria, di sini ada muscularis mukosa, ini glandula-glandulanya, berarti ini sudah masuk ke lapisan submukosa gitu. Oke, selanjutnya ada stomach atau lambung atau gaster. Beberapa buku membagi si stomach ini menjadi 4 bagian, ada kardiak, ada fundus, ada body, ada pylorus. Tapi beberapa buku lain juga hanya membagi menjadi 3 bagian, ada kardiak, ada fundus, dan ada pylorus. Tuh. Nah, kalau kita lihat berdasarkan lapisannya, di sini juga ada features-features yang menarik yang menyusun organ stomach ini. Di lapisan mukosa misalnya, seperti yang tadi sudah sempat saya jelaskan sebelumnya, ada gastric pits. Jadi sebenarnya gastric pits ini adalah invaginasi dari lapisan epitelium pada membran mukosanya stomach. Nah, di lapisan mukosa dari stomach juga kita akan menemukan gastric glands. Jadi berbeda dengan esofagus tadi, glands-nya justru ditemukan di mukosa, bukan di submukosa lagi. Kemudian di muscularis externanya bukan hanya disusun oleh otot-otot yang tersusun secara longitudinal dan sirkular, stomach ini disusun juga oleh otot oblik gitu. Dan di beberapa lokasi dia akan membentuk pyloric sphincter. Stomach dilapisi oleh membran serosa karena stomach sudah berada di membran peritoneum ya. Begitu. Nah, ini penting untuk dipahami untuk membedakan features-features khusus di organ lain seperti misalnya villi karena ternyata dia terbentuk dari mekanisme yang berbeda gitu. Saya ulangi lagi bahwa gastric pit ini terbentuk dari invaginasi lapisan mukosa pada stomach. Kita bisa lihat di sini, ini mukosanya, ini submukosanya, ini muscularis externanya gitu. Jadi pit itu adalah celah-celah ya, lubang-lubang. Nah, ternyata kalau kita perhatikan lagi, bukan hanya lapisan mukosanya ini membentuk pit, tapi juga ternyata sel-sel epitelialnya ini ada yang memiliki terspesialisasi sehingga memiliki fungsi khusus. Beberapa sel berubah menjadi mucus neck cell, sehingga dia terspesialisasi untuk mensekresikan acidic fluid.
Kemudian ada juga yang terspesialisasi menjadi parietal cell, ada yang terspesialisasi menjadi shift cell, ada yang terspesialisasi menjadi G cell. Ini lokasinya berbeda-beda, fungsinya berbeda-beda. Teman-teman bisa baca di buku teks. Nah, sebelum kita beralih ke organ selanjutnya, di sini ada junction yang sangat menggambarkan bagaimana perubahan 4 lapisan di stomach dan juga di small intestine. Jadi ini bagian small intestine, di sini ada stomach. Di stomach kita masih bisa lihat pit-pit, ya. Kemudian kita juga bisa melihat glandula-glandula. Nah, sementara kan tadi kalau di stomach glandula-glandulanya di lapisan mukosa ya. Kalau di small intestine glandula-glandulanya akan kita temukan di lapisan submukosa. Dan dia tidak lagi membentuk pit, tapi membentuk pili. Oke. Small intestine ini biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Ada duodenum, ada yeyunum, dan juga ileum. Nah, masing-masing bagian ini punya features yang menarik. Kalau kita perhatikan dari 4 lapisan tadi juga lagi ya. Misalnya di duodenum, kita akan mulai menemukan villi, tapi nggak terlalu besar. Nanti di yeyunum, villinya akan membesar. Dia akan membentuk seperti lidah, shape. Sementara kalau di ileum, dia akan kembali mengecil, sehingga dia disebutnya finger shape villi. Tuh. Nah, apa itu villi? Villi itu adalah outgrowth dari mukosa. Jadi, instead of invaginasi, villi itu justru dia outgrowth. Dia tumbuh, gitu. Mukosanya memanjang, gitu. Nah, yang menarik lagi dari small intestine ini adalah adanya plica circularis. Jadi, seperti yang kita ketahui, small intestine itu kan fungsinya absorpsi. Dia membutuhkan penampang yang sangat luas. Nah, salah satu cara untuk memperluas penampang adalah memperbanyak lipatan atau lekukan. Nah, lekukan pertama atau lipatan pertama adalah plica circularis ini sebenarnya, atau valves of Purkinje. Plica circularis ini terbentuk dari lipatan pada lapisan mukosa dan submukosa. Nah, lipatan yang kedua adalah villi tadi, outgrowth dari lapisan mukosa, gitu. Nah, perluasan penampang yang lainnya adalah pada lapisan epiteliumnya, karena pada small intestine dia nggak cuma simple columnar epithelium, tapi pada bagian apikalnya ada striated border. Jadi ada seperti jari-jari gitu, yang makin memperluas penampangnya, itu luas penampangnya. Kemudian pada yeyunum masih di lapisan mukosanya, kita juga akan menemukan intestinal glands atau yang biasa disebut crypt of Lieberkühn. Dia ini glandula-glandula pada yeyunum, pada lapisan mukosa yeyunum. Kemudian pada ileum juga kita akan menemukan crypt of Lieberkühn. Nah, beranjak ke lapisan submukosanya, pada duodenum kita akan menemukan Brunner glands. Brunner glands ini adalah tubular mucous gland. Kita bisa lihat nanti Brunner glands-nya. Nah, Brunner glands ini nggak akan kita temukan di yeyunum maupun di ileum. Nanti di ileum, di lapisan submukosa dari ileum, kita akan menemukan Peyer's patch. Nah, kalau muscularis externa dari duodenum, yeyunum, dan ileum ini relatif sama. Dia kembali lagi jadi sirkular dan longitudinal, nggak ada lagi oblik. Dan biasanya ada nerve plexus, disebutnya Auerbach. Dan ke semua bagian dari small intestine ini dilapisi oleh membran serosa. Tuh. Nah, sama seperti tadi di stomach, ternyata lapisan epiteliumnya banyak juga yang sel-sel yang terspesialisasi. Jadi nggak cuma disusun oleh enterocyte, tapi lapisan epitelium pada small intestine
juga ada yang terspesialisasi menjadi goblet cell. Di sini dia bisa mensekresikan musin. Kemudian ada Paneth cell. Ini di sini. Ada juga enteroendocrine, ada regenerative cell, dan lain sebagainya. Bisa dibaca sama teman-teman masing-masing fungsi dari sel-sel ini. Kemudian ada juga crypt of Lieberkühn. Gitu. Jadi bukan lagi gastric pit, di sini adanya crypt of Lieberkühn. Oke. Ini adalah gambaran histologis dari small intestine. Tadi saya sudah sempat menyinggung soal lipatan-lipatan untuk memperluas area penampang ya. Lipatan pertama adalah ini. Circular folds dari lapisan mukosa dan submukosa. Lipatan kedua adalah ini, villi. Dan lipatan ketiga adalah intestinal mikrovilli, maaf. Gitu. Ini disebutnya plica circularis, lipatan pertama ini. Bentuknya seperti ini. Nah, pada plica circularis, kita akan menemukan lipatan lagi, yaitu villi. Di villi, kita akan menemukan lipatan-lipatan lagi, itu mikrovilli. Jadi bisa terbayang seberapa besar luasan penampang yang terbentuk akibat dari lipatan-lipatan ini gitu. Oke, ini adalah gambaran dari villi. Jadi kalau kita perbesar lagi, ternyata pada villi itu masing-masing akan kita temukan arteri, vena, ada di sini limfoid nodul, dan lain sebagainya ya, yang mendukung fungsi absorpsi dari small intestine gitu. Oke, gambaran dari villi. Oke, nah kita masuk ke duodenum. Tadi yang khas dari duodenum adalah kita akan menemukan Brunner glands di lapisan submukosanya. Ini adalah Brunner glands. Ini villinya. Artinya ini mukosa, ini submukosa. Ini udah masuk ke muscularis externa. Ini gambaran dari duodenum. Ini yang putih-putih adalah lapisan mukosanya. Nah, yang putih-putih ini adalah goblet cell karena musin itu biasanya tidak terwarnai dengan baik oleh pewarnaan hematoksilin eosin. Ini pewarnaan hematoksilin eosin ya yang kita lihat sekarang ini. Biasanya nggak terwarnai dengan baik sehingga dia jadinya bening. Gitu. Nah, ini ada Brunner glands di sini. Artinya teman-teman bisa membedakan dengan baik ya, yang mana lapisan mukosa, submukosa, ini muscularis externa, gitu. Ini masih duodenum, sama juga seperti ini bentuknya. Ini crypt of Lieberkühn. Nih, yang panjang ini ya teman-teman. Di sini ada Brunner glands, ini berarti udah lapisan submukosa. Ini muscularis mukosa. Ini lapisan mukosanya segini, setinggi ini. Oke, itu dia duodenum. Nah, kalau kita beralih ke yeyenum, kita nggak akan lagi menemukan Brunner glands. Kita akan menemukan villi yang lebih panjang, bentuknya seperti lidah, tongue shape. Kemudian crypt of Lieberkühn masih kita temukan. Nah, teman-teman lihat di sini submukosanya. Udah nggak ada lagi Brunner glands gitu. Itu yang khas dari yeyenum kalau dibandingkan dengan duodenum. Oke. Ini masih yeyenum. Yeyenum ini lapisan mukosanya. Ini bukan Brunner glands ya, ini blood vessel gitu. Ini submukosa. Jadi di submukosa udah nggak ada lagi glands. Oke. Sementara itu di ileum kita akan menemukan Peyer's patch. Jadi instead of Brunner glands di lapisan submukosanya kita akan menemukan Peyer's patch.
Prayer patch ini adalah agregasi dari limfoid. Tuh. Oh maaf, jadi dia bukan ditemukan di lapisan submukosa ya, tapi dia di lapisan lamina propria, jadi lapisan mukosanya. Nah, yang khas lagi dari lapisan ileum jika dibandingkan dengan duodenum dan yeyunum adalah dia bentuk fillingnya agak mengecil lagi, bukan lagi tongue shape, tapi finger shape gitu. Oke, ini masih ileum. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini bentuk fillingnya. Itu. Terus ini lapisan submukosanya. Nah, kalau kita perbesar di sini, ini Peyer's patch. Ini crypt of Lieberkühn. Jadi Peyer's patch-nya itu adalah lapisan mukosanya. Oke, itu tadi small intestine. Sekarang kita ke organ selanjutnya, ada large intestine. Nah, large intestine ini dia dibagi-bagi jadi banyak sekali region. Ada cecum, ada ileocecal valve, ada appendix, ada kolon, ada rectum, dan ada anal kanal. Ini saya mencoba meng-highlight yang penting-penting aja karena supaya teman-teman paham. Tapi untuk lebih details, teman-teman bisa baca sendiri di buku teks. Jadi untuk lapisan mukosa pada kolon, itu kita nggak lagi menemukan villi. Jadi villi udah nggak ada lagi di large intestine. Dia cuma ada di small intestine. Kemudian dia akan dilapisi oleh lapisan epitel yang punya fungsi yang terspesialisasi, punya fungsi khusus. Jadi dia di situ akan ditemukan goblet cell, ada colonocyte, bukan enterocyte ya, tapi colonocyte. Kemudian lamina proprianya akan banyak ditemukan lymphoid cell dan lymphoid nodule. Tuh. Sementara itu di bagian appendix, dia udah nggak lagi terspesialisasi, jadi biasanya hanya tersusun di lapisan mukosanya hanya tersusun oleh simple columnar epithelium gitu. Nah, sementara itu di anal kanal dia akan berubah lapisan epitheliumnya. Jadi dia akan berubah jadi simple cuboidal. Nah, nanti semakin dekat dengan anus, dia akan berubah menjadi stratified squamous karena lagi-lagi dia harus punya fungsi proteksi untuk mengeluarkan si tinja ya gitu. Terus bahkan kalau di ujung anus kita akan menemukan hair follicles, sebaceous gland gitu dan lain sebagainya karena udah mirip sama kulit ya strukturnya gitu. Nah, lapisan submukosanya mungkin nanti di anal kanal kita akan banyak menemukan vascular supply. Kemudian kalau di lapisan muscularis mucosa yang bisa di-highlight di sini mungkin ada circular dan longitudinal lagi, jadi nggak ada oblik. Di sini pun nggak ada oblik. Nah, terus kita akan menemukan struktur namanya teniae coli. Jadi ini sebenarnya adalah muscularis mucosa dari large intestine yang termodified gitu. Nah, di lapisan paling luar pada kolon akan dilapisi oleh serosa dan adventitia. Pada appendix dilapisi oleh serosa, sementara pada anal akan dilapisi oleh adventitia. Jadi large intestine ini karena dia porsinya besar ya, beberapa bagian dia akan berada di luar dari peritoneum dan beberapa bagian lain akan berada di dalam peritoneum. Nah, itulah yang akan menentukan apakah dia dilapisi oleh membran serosa atau membran adventitia. Gitu. Nah, ini large intestine itu sebesar ini. Jadi makanya dia terbagi-bagi jadi banyak sekali region ya. Nah, yang disebut dengan Taenia coli itu ini. Itu sebenarnya adalah modified muscularis externa gitu. Nah, bentukan permukaan dari large intestine itu seperti ini. Dia akan membentuk krip-krip, tapi namanya bukan pit ya,
dia creep, disebutnya creep of Lieberkühn gitu. Ini kita bisa lihat di sini creep of Lieberkühn-nya. Nah, lapisan permukaan, lapisan mukosanya, sel-sel penyusun membran mukosanya juga ada yang terspesialisasi, jadi absorptive cell, jadi goblet cell, regenerative cell, dan enteroendocrine cell gitu. Ini dia akan punya fungsi khusus dan akan mensekresikan zat-zat khusus. Nah, ini bentuknya seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Ini lapisan mukosanya, ini lapisan submukosanya, ini lapisan muskularis mukosanya. Yang bolong-bolong ini masih goblet cell ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi, goblet cell itu tidak terwarnai dengan baik kalau menggunakan pewarnaan HE, sehingga dia jadinya bening. Tuh. Nah, di lapisan mukosa juga akan kita temukan intestinal glands. Sini. Oke. Ini masih large intestine. Nah, pada lapisan epitel, maaf saya kembali lagi. Oke, di lapisan epitel pada membran mukosa large intestine itu sebenarnya masih ditemukan juga mikrofili seperti ini, seperti yang kita temukan pada small intestine. Oke, ini lumennya, ini lamina proprianya, ini sebenarnya hanya perbedaan di potongannya saja ya. Jadi kita akan melihat lapisan-lapisannya tentu saja berbeda kalau potongannya berbeda. Gitu. Oke, saya mau menjelaskan apa di sini sebentar ya. Oke, sepertinya masih sama. Oke, nah ini Taenia cola yang tadi. Ini adalah muskularis eksterna yang termodifikasi Taenia cola itu. Ini lapisan mukosanya. Kemudian ini lamina proprianya. Ini creep Lieberkühn. Ini submukosanya. Masih sama. Oke. Ini juga masih meng-highlight hal yang sama. Oke. Sekarang kita ke bagian appendix dari large intestine. Jadi kalau kita lihat, di sini juga ada junction yang menunjukkan perubahan ya, perubahan lapisan dari large intestine menuju ke appendix. Jadi bisa kita lihat, kalau di appendix, creep of Lieberkühn-nya udah nggak kelihatan lagi. Nah, tapi di appendix kita akan menemukan lymphoid tissue, large accumulation of lymphoid tissue pada lapisan lamina proprianya, masih di lapisan mukosanya berarti. Nah, terus muskularis eksternanya biasanya lebih tipis dibandingkan dengan large intestine yang sebelah sini. Kemudian Taenia coli sudah tidak ada lagi di appendix ya. Oke. Ini appendix. Oke, masih ada lapisan mukosa, submukosa, muskularis eksterna. Tapi creep of Lieberkühn-nya sudah mulai berkurang ya. Gitu. Kemudian di sini ada lymphoid tissue yang jelas sekali terlihat. Oke. Sebentar, saya lihat dulu. Ini lymphoid tissue-nya. Kalau kita perbesar lymphoid tissue-nya. Jadi ada large accumulation of lymphoid tissue. Maaf, terpencet. Ini large accumulation of lymphoid tissue kalau di appendix. Oke. Nah, dari appendix ke rectum itu ada lagi junction-nya. Namanya anorectal junction. Di sini
lapisan epitelnya sudah mulai tersusun oleh stratified squamous epithelium ya. Udah bukan lagi yang simple columnar epithelium, tapi sudah mulai stratified squamous. Kemudian, tentu saja sudah tidak ada lagi intestinal glands. Di sini masih kita bisa lihat lymphatic tissue accumulation. Kemudian pada lapisan muscularis externa ini sudah mulai didominasi oleh skeletal muscle kalau di bagian yang rektal ya. Oke. Nah, ini rektum. Pada dasarnya dia masih memiliki 4 lapisan tadi, tapi tentu saja sudah berubah ya kalau dibandingkan dengan large intestine di sebelum-sebelumnya. Jadi kita masih bisa menemukan epitel, tapi yang sudah stratified squamous, kemudian ada lamina propria, ada juga submucosa, masih ada nih submukosanya. Kemudian ada muscularis externa yang sudah didominasi oleh skeletal muscle. Oke, ini anal kanalnya bisa dilihat di sini sangat jelas stratified squamous epithelium ya. Gitu. Oke. Nah, kita rekap lagi bagaimana di lapisan mukosa dan submukosanya saja sudah berbeda-beda antara esophagus, stomach, small intestine, dan large intestine. Gastric pit akan ditemukan di stomach, villi akan ditemukan di small intestine, sementara pada large intestine kita akan menemukan crypt of Lieberkühn. Oke, kita lanjut ke organ selanjutnya, yaitu salivary gland. Nah, pada dasarnya ada 3 salivary glands yang biasanya rajin terbahas kalau kita membahas histologi dari salivary glands, yaitu parotid gland, submandibular glands, dan sublingual glands. Nah, pada dasarnya juga salivary glands ini disusun oleh 3 jenis sel, yaitu serosel, mukosel, dan myoepithelial cell. Nah, sel serosa ini akan tersusun menjadi asinar-asinar atau asini. Sementara sel mukosa akan tersusun menjadi tubular-tubular, tubulus-tubulus. Nah, mungkin akan lebih jelas kalau kita ke slide selanjutnya seperti ini. Jadi, kalau tadi sel mukosa akan terbentuk menjadi tubulus-tubulus seperti ini, sementara sel-sel serosa akan terbentuk menjadi asinar-asinar. Sebenarnya masih ada sel-sel lain ya di sini ya, seperti misalnya myoepithelial cell gitu. Nah, ada epithelial cell dan lain sebagainya. Tapi biasanya yang di-highlight kalau kita membahas salivary glands, 2 ini, mucous tubule atau serous acinus. Tuh. Nah, kalau kita lihat di pewarnaan pada preparat histologis salivary gland, serosel akan tergambar seperti ini. Jadi kalau serosel itu biasanya sel-selnya itu lebih di tengah ya. Tapi kalau mukosel dia akan lebih di pinggir. Nah, ini serosel, ini mukosel. Sel-selnya lebih di pinggir. Gitu. Dan karena mukosel itu akan mensekresikan mukus, jadi seperti yang sudah saya sebutkan lagi di sebelum-sebelumnya, mukus itu biasanya tidak terwarnai dengan baik oleh pewarnaan HE. Jadi dia akan bening gini, kayak nggak terwarnai. Nah, kalau kita kaitkan ke 3 salivary glands utama pada organ pencernaan kita tadi, yaitu parotid, submandibular, dan sublingual, ternyata sel-sel penyusun utama dari ketiga glandula ini beda-beda. Misalnya parotid glands, dia akan lebih dominan tersusun oleh
asinar. Tuh. Sementara submandibular glands dia kombinasi dari tubulo dan asinar, tapi lebih banyak asinarnya. Sementara kalau si sublingual glands justru sebaliknya dari submandibular. Dia kombinasi antara tubulo asinar, tapi lebih banyak disusun oleh tubulus gitu. Nah, oleh karenanya zat yang disekresikannya juga berbeda. Kalau di parotid dia akan banyak memproduksi alfa amilase, sementara kalau di submandibular dia akan banyak memproduksi proline rich protein dan lysozyme. Sementara kalau di sublingual dia akan banyak memproduksi mukus. Nah, ini gambarannya kalau di mandibular dan di parotid kita bisa lihat kalau yang di asinar ini kayak gini gambaran histologisnya. Sel-selnya lebih di tengah. Kalau yang di tubular dia sel-selnya lebih di pinggir. Oke. Ini gambaran untuk parotid gland. Parotid gland tadi kita balik lagi, dia disusun oleh asinar. Serus asinar. Ini dia serus asinar, sel-selnya inti selnya di tengah. Kayak gini bentuknya. Ini serus asinar. Berbeda kalau kita lihat di submandibular, ya kan kombinasi antara asinar sama tubular ya. Nah, ini yang bagian tubularnya, ini yang bagian asinarnya. Ini tubularnya nih. Inti selnya ada di samping-samping gitu. Oke. Nah, beda lagi juga kalau kita melihat gambaran histologis dari salivary gland yang sublingual. Sama juga dia kombinasi antara tubular dan asinar. Kita bisa lihat di sini. Ini yang asinar tentu saja. Ini yang asinar. Ini yang asinar. Maaf. Ini yang asinar, ini yang tubular. Dia lebih banyak disusun oleh tubular ya. Oke, kita ke organ selanjutnya yaitu pankreas. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, pankreas itu punya fungsi eksokrin dan endokrin. Nah, oleh karenanya, sama dengan hati nanti, yang penting dari mempelajari histologi dari pankreas adalah teman-teman harus mampu membedakan antara eksokrin part sama endokrin part gitu. Nah, di sini jelas terlihat. Bagian sini, pancreatic islet-nya itu adalah fungsi endokrinnya. Sementara yang lain adalah fungsi eksokrinnya gitu. Nah, selain dari fungsi eksokrin dan fungsi endokrin, biasanya di buku teks juga akan dibahas duktus-duktusnya, gimana dia menyalurkan enzim pencernaan dari intercalated ducts ke intralobular duct, ke interlobular duct, kemudian ke pancreatic duct. Tapi saya mungkin akan banyak meng-highlight di sini supaya teman-teman bisa membedakan antara fungsi eksokrin sama endokrin aja. Nah, fungsi endokrin itu biasanya di sini, di pancreatic islet. Sementara kalau fungsi eksokrin itu biasanya di sini, asinar. Jadi kalau kita berbicara soal exocrine part, kita bicara soal asinar sel. Tuh. Ini gambarannya. Jadi kalau endocrine part, tadi saya sudah bilang, lagi-lagi endocrine part itu kita membahas islet of Langerhans di sini. Karena dia endokrin, maka dia akan langsung terus terhubung dengan kapiler darah. Sementara itu kalau eksokrin, dia akan langsung terhubung pada duktus, bukan ke darah. Tuh. Nanti duktus ini akan terhubung langsung ke small intestine, gitu teman-teman. Nah, kalau kita bicara fungsi eksokrinnya, sebenarnya dia tersusun dari dua jenis sel utama, yaitu centroacinar cell, yang ini, dan juga acinar cell.
Cara ngebedainnya gampang banget. Kalau centroacinar cell, inti selnya ada di tengah, sentro. Sementara kalau acinar cell, inti selnya ada di basal. Gitu. Nah, eksokrin part ini akan mensekresikan enzim koleosistokinin atau CK dan sekretin. Oke. Ini duktus-duktusnya, teman-teman bisa baca sendiri di buku teks. Biasanya nanti enzim pencernaannya akan pertama akan melalui intercalated ducts, kemudian akan ke interlobular ducts, kemudian akan intralobular ducts, kemudian akan ke interlobular ducts, sebelum akhirnya ke main ducts, dan pada akhirnya tentu saja ke small intestine gitu. Hampir semuanya disusun sama simple epithelium ya, tapi ada yang disusun oleh simple squamous, ada yang disusun oleh simple cuboidal, dan ada juga yang disusun oleh simple columnar. Itu saja yang membedakan. Oke. Nah, kalau kita lihat gambaran histologisnya, kita bisa lihat dengan jelas. Ini exocrine part ya, kita lagi ngomong exocrine part. Jadi ini acinar cell. Ini acinar cell. Di tengah-tengahnya sudah pasti centroacinar cell gitu. Akan tergambar jelas di sini. Ini islet nih. Ini beda sendiri, lihat tuh warnanya udah beda sendiri. Ini acinar cell. Gitu. Ini blood vessel. Oke. Oke, kalau kita perbesar akan kelihatan ini acinar cell, inti selnya ada di basal, dan ini centroacinar cell. Berarti ini fungsi eksokrin. Sementara kalau di fungsi endokrin kita nggak akan menemukan asinar-asinar atau centroacinar cell gitu. Organ selanjutnya adalah liver. Sama juga highlight di organ ini adalah kita harus bisa membedakan antara exocrine portion sama endocrine portion. Kalau exocrine portion dia berhubungan sama bile, sementara kalau endocrine portion dia akan mensintesis beberapa plasma protein seperti albumin, fibrinogen, protombin, dan lipoprotein. Oke, sorry. Nah, pada dasarnya liver ini disusun oleh hepatosit ya. Sel utamanya adalah hepatosit. Nah, hepatosit ini akan terorganisasi dalam lobulus ini. Satu lobul itu sebesar ini. Kayak gini bentuknya lobul. Nah, hal lain yang harus kita perhatikan kalau kita lagi bahas liver adalah portal triad. Portal triad ini merupakan tiga saluran. Ada di sini hepatic artery, ada portal vein, dan juga ada bile duct. Ini disebutnya portal triad. Nah, di antara lobulus-lobulus ini ada sinusoid. Sinusoid ini adalah celah di mana kan di sini ada arteri, ada vein. Nah, ketika vein dan arteri bergabung, itu disebutnya sinusoid. Gitu, teman-teman. Oke, ini gambaran lebih jelasnya. Kita bisa lihat di sini ada portal triad, di sini lobulus, satu lobulus. Tuh, di sini ada sebentar. Di sini ada sinusoid. Nah, pada sinusoid kita akan menemukan dua sel penting, yaitu Kupffer cell. Kupffer cell ini pada dasarnya adalah makrofag dan itosel. Gitu. Nah, yang harus teman-teman pahami juga kalau kita lagi belajar liver adalah bagaimana blood sama bile itu akan mengalir dalam arah aliran yang berbeda. Kalau blood itu akan mengalir dari perifer ke center. Sementara kalau bile akan mengalir dari center ke perifer gitu. Jadi kebalikannya.
Nah, ini gambaran histologis dari portal triad. Ada portal vein, ada hepatic artery, dan ada juga bile duct. Ini gambaran histologis dari lobulus-lobulus penyusun liver. Oke, yang penting di sini ini portal triad. Oke, sebentar saya lihat dulu. Nah, yang bening-bening ini adalah sinusoid. Tuh. Pada sinusoid inilah pada akhirnya vein dan arteri akan bergabung. Itu ada pertukaran oksigen dan CO2, pertukaran nutrisi, dan lain sebagainya. Oke. Ini hepatocyte. Ini satu sel hepatocyte. Nah, di antara hepatocyte, kita bisa menemukan bile canaliculi. Ini canaliculi dari bile. Kita juga bisa menemukan space of disc. Nih. Jadi space of disc ini adalah jarak antara hepatocyte dan juga endotelial cell pembuluh darah ya. Space of disc. Tuh. Kita juga bisa menemukan sinusoid. Sinusoid itu biasanya dari hepatocyte ke hepatocyte ada sinusoidnya. Di mana portal vein dan arteri akan bertemu. Nah, hal lain yang bisa kita bahas karena fungsi dari portal triad tadi adalah bagaimana kita bisa melihat fungsi dari lobulus-lobulusnya itu dalam tiga apa ya namanya? Tiga bukan kategori, cara pandang mungkin ya, cara pandang yang berbeda tergantung kita lagi membahas apa. Nah, kalau kita membahas soal bagaimana fungsi endokrin dari hati, biasanya kita melihat lobulus hati itu dalam gambaran klasik hepatic lobule gitu. Karena kan kalau endokrin itu bagaimana darah mengalir ya dari sini, dari perifer ke sentral. Jadi kita bisa melihat dia fungsinya sebagai klasik hepatic globule. Tapi kalau kita lagi berbicara soal exocrine function, biasanya kita melihatnya fungsinya sebagai portal lobule, karena dia akan berbicara soal fungsi eksokrin. Jadi bagaimana bile mengalir. Bile itu kebalikan dari darah justru ya, dari center ke perifer. Kita akan melihatnya fungsinya tuh kayak gini. Semuanya ke sini kan. Bile-nya akan mengalir ke sini. Nah, sementara kalau kita lagi lihat liver, maksudnya lobulus pada liver dalam fungsinya untuk blood supply, tentu saja kita akan melihatnya ke cara pandang yang ketiga yaitu hepatic acinus gitu. Jadi bagaimana oksigen dan nutrien-nutrien itu diantarkan dari lobulus ke lobulus. Jadi kita melihat dari si arteri to central vein. Itu, ini arteri, ini central vein. Makanya kita lihatnya cara pandang kayak gini. Itu disebutnya hepatic acinus. Ini sebenarnya hanya cara pandang bagaimana kita melihat fungsi dari lobulus itu ya. Gitu. Nah, dari fungsi lobulus tadi juga kita bisa membagi-bagi hepatocyte cara kerjanya, terfungsionalisasi menjadi apa gitu. Biasanya hepatocyte yang dekat dengan portal area di sini, dia kan yang sebentar, dia kan yang paling kaya akan oksigen harusnya di sini ya, karena darah akan mengalir dari sini ke sini. Nah, otomatis oksigen di sebelah sini akan lebih rendah dibandingkan dengan oksigen yang sebelah sini. Oleh karenanya hepatocyte di dekat portal area itu biasanya akan banyak berfungsi untuk aerobic metabolism. Sementara untuk oke,
Maaf saya keliru. Hepatosit yang sebelah sini karena kaya akan oksigen, dia akan banyak berfungsi untuk aerobik metabolism maksud saya. Oke. Sementara itu sebaliknya, hepatosit yang ada di sini karena kandungan oksigennya lebih rendah, dia akan banyak berfungsi untuk anaerobik metabolism. Gitu. Ada juga hepatosit yang berfungsi untuk peroksisom maksudnya, dan ada juga bahkan hepatosit yang terspesialisasi menjadi kanalikuli untuk sekresi bile gitu. Nah, tadi saya juga sempat menyebut sel-sel penting yang akan kita temukan pada sinusoid, yaitu Kupffer cell. Jadi untuk menemukan Kupffer cell ini kalau di sampel histologis, kita harus mewarnai dia khusus. Nggak cukup dengan hematoksilin eosin ya. Ini adalah Kupffer cell. Kita akan menemukannya di sinusoidal space. Oke. Ini tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Jadi tentu saja kalau kita bahas bile, kita harus bahas duktusnya juga. Nah ternyata duktus dari bile itu disusun oleh epithelial cell juga, yang biasanya disebut cholangiocyte. Oke. Nah, kalau kita beralih ke gallbladder dan biliary tract, gallbladder ini tadi pertama sekali saya sudah sebutkan bahwa gallbladder ini adalah organ yang punya rongga. Jadi kalau kita bahas histologi dari gallbladder, kita membahas lagi 4 lapisan utama tadi. Ada mukosa, ada submukosa, ada muscularis externa, dan lain sebagainya. Makanya di sini pembahasannya juga balik lagi. Kita akan membahas si gallbladder ini punya membran mukosa, ada lamina propria, muscularis externa meskipun dia tipis sekali ya, dan adventitia atau serosa. Nah, ini dia lapisan dari gallbladder. Ada mukosa, ada muscularis externa, ada adventitia. Submukosanya tipis sekali ya. Gitu. Nah, tadi juga mungkin kalau teman-teman ingat saya pernah sebutkan kalau lapisan mukosa dari gallbladder itu disusun oleh simple columnar epithelium karena dia ada fungsi sekresi. Ini juga menggambarkan gallbladder, ada lapisan mukosa, kemudian ada, mungkin ini nggak kelihatan ya. Ini, oke, ini mukosa, ini muscularis externa, ini adventitia. Sorry. Ya. Ini sudah masuk lamina propria, berarti ini mukosa. Submukosanya kecil sekali. Ini muscularis externa dan ini adventitia. Oke. Ini lebih ke track-nya. Ternyata dia disusun oleh sama juga, ada simple columnar epithelium. Dan mungkin kita juga bisa menemukan di lapisan submukosanya ya, kita bisa menemukan glandula gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga teman-teman bisa menangkapnya dengan baik. Untuk materi lebih lengkap dan lebih jelas, teman-teman bisa lihat ke atlas dan bisa baca buku teks. Di situ penjelasannya lebih lengkap. Semoga penjelasan saya hari ini bisa membantu sedikit demi sedikit pemahaman histologis dari sistem pencernaan. Sampai bertemu di Lab X selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.